Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah manajemen humas yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD, kemudian Ibu Merika Setiawati MPD, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan pada mata kuliah manajemen humas. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas mengenai public external dalam public relation. External public relation jika dibahas dalam konteks komunikasi maka dapat diartikan sebagai proses pertukaran message atau informasi antara suatu lembaga atau pihak perusahaan kepada pihak lain secara umum yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut, khalayak umum yang ada di luar organisasi, baik itu berefekkan langsung pada suatu perusahaan tersebut ataupun berefek tidak langsung. Public external menjadi sasaran mereka adalah orang-orang atau masyarakat yang ada di luar organisasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, ataupun yang diharapkan ada kaitannya dengan lembaga yang kita organisir. Nah, menurut Suhandong, public external dalam organisasi, dalam lembaga ataupun institusi minimal terdiri dari 5 macam. Yang pertama, community public, customer public, konsumen publik, organisasi masyarakat, dan manajerial publik atau khalayak ramai. Nah, setelah kita mengetahui ada 5 macam public external di dalam public external yang ada di dalam public relation, kemudian pasti kita bertanya-tanya mengenai siapa saja yang pantas disebut public external. Nah, berikut ada beberapa lembaga yang bisa dikatakan public external yang berpengaruh pada perusahaan atau lembaga tersebut. Yang pertama yang berhubungan dengan pers, yaitu pers relation, yaitu yang berhubungan dengan media. Kemudian government relation, yaitu berhubungan dengan pemerintah. Kemudian community, yaitu berhubungan dengan masyarakat yang ada pada lingkungan perusahaan tersebut. Kemudian supplier relation, yaitu yang berhubungan dengan rekan kerja. Kemudian customer, pelanggan dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian customer relation, yaitu konsumen. Kemudian education relation, yaitu bidang pendidikan. Yang terakhir managerial relation, yaitu masyarakat umum. Nah, dari beberapa peran atau beberapa publik yang bisa dikatakan sebagai public relation, kita akan membahas secara dalam mengenai siapa saja yang ada pada public relation, yang bisa dikatakan bahwa ini sangat berperan penting dalam public external dalam memajukan public relation. Yang pertama adalah pers, yaitu media. Nah, karena mereka memiliki peran penting dalam pemberitaan, yaitu baik secara positif maupun negatif, maka media ini atau pers relation ini sangat dibutuhkan atau sangat penting perannya dalam suatu lembaga yang bisa memberitakan secara positif mengenai perusahaan ataupun lembaga yang kita miliki. Kita harus membuat atau menciptakan citra yang positif sehingga media memberitakan hal-hal yang positif juga terhadap lembaga yang kita miliki. Nah, jika ada berita negatif, maka mereka akan langsung mengkonfirmasikan kepada lembaga kita atau mencari data-data yang valid mengenai suatu berita buruk atau hoax tersebut dalam lembaga kita. Maka mereka tidak akan langsung mempercayai bahwa berita tersebut memang datang dari perusahaan kita. Nah, hubungan dengan media ini terdapat 2 kontak, yaitu informal dan formal. Nah,
lembaga kita dengan lembaga-lembaga lainnya yaitu bisa dikatakan atau bisa berkontribusi secara formal. Nah, adapun lembaga dengan personal, lembaga kita dengan personal baik itu wartawan ataupun yang lainnya itu bisa dilalui, bisa beraktivitas atau terhubung secara informal. Nah, kuncinya di sini adalah komunikasi. Jika kita melakukan komunikasi yang baik sesuai tuntunan kata yang sopan, sehingga mereka merasa bahwa kita sangat menghormati dan mereka pun juga menghormati perusahaan kita. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya dalam media pers ini cara untuk menciptakan atau menghubungkan perusahaan kita dengan media tersebut adalah dengan menciptakan komunikasi yang baik. Nah, adapun bentuk hubungannya yaitu adalah pers liris, pers converse yaitu pers tour, kemudian pers reception dan pers interview dan lain-lainnya. Kemudian masuk kepada public external yang kedua yaitu government, yaitu pemerintah. Nah, mempunyai peran yang sangat penting walaupun tidak terlibat langsung, karena ia adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar supaya pemerintah mendukung perusahaan atau lembaga yang kita miliki. Nah, jika kita telah mendapatkan citra baik dari pemerintah, maka pemerintah tersebut akan mendukung, akan juga membantu kita apabila perusahaan atau institusi kita mengalami konflik nantinya. Nah, adapun kegiatan yang ada di dalam government ini adalah hubungan lembaga dengan pemerintah, yaitu yang pertama meningkatkan komunikasi sesuai role-nya. Maksudnya sesuai role-nya yaitu kita mempunyai batas dalam melakukan hubungan dengan pemerintah, yaitu dengan cara tidak menjilat ataupun sesuai alurnya, yaitu untuk memperkenalkan bahwasannya institusi atau lembaga kita ini sesuai aturan, tidak melewati batas. Kemudian pemantauan area yang mempengaruhi bisnis. Nah, kita mampu memantau area yang bisa mempengaruhi bisnis kita. Kemudian mendorong partisipasi para pemilih rakyat setiap lapisan masyarakat supaya mempengaruhi kebenaran yang berpihak. Kemudian mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak pada ekonomi perusahaan kita ataupun dampak pada lainnya. Kemudian meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap lembaga ataupun institusi yang kita miliki. Masih dalam kegiatan yang ada pada government, yaitu hubungan public external terhadap pemerintah, yang sempat dibahas sebelumnya mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak pada ekonomi, kemudian meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam pembuatan keputusan, kemudian mengurangi ketidakpastian, mempercepat keluarnya keputusan, meningkatkan pemahaman satu sama lain, dan yang terakhir mendapatkan perlindungan dan pembelaan. Nah, pada kegiatan yang terakhir ini menjadi salah satu fungsi kenapa kita harus menciptakan hubungan eksternal dengan pemerintah, yaitu salah satunya untuk menciptakan perlindungan dan pembelaan. Apabila pemerintah telah mengetahui bahwa citra perusahaan kita itu baik, maka pemerintah akan melindungi dan membela perusahaan kita dalam situasi atau kondisi tertentu. Nah, pada pembahasan terakhir ini kita akan membahas mengenai hubungan customer relation. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita mempertahankan pelanggan lama dan terus menciptakan atau membawa pelanggan baru terhadap bisnis yang telah kita kembangkan. Nah, cara untuk membawa pelanggan baru itu salah satunya dengan meningkatkan kualitas dari produksi suatu lembaga kita, ataupun dengan cara memberikan hal-hal kecil seperti tebar senyuman, sapa, kemudian memberikan ucapan selamat apabila customer tersebut sedang berulang tahun, ataupun memberikan karangan bunga pada karangan bunga atas pencapaian dari suatu customer atau graduation atau melakukan pernikahan. Nah, selain itu kita juga harus menerima kritikan atau saran ataupun komplain dari
customer terhadap lembaga yang kita miliki, dan kita akan menjadikan komplain dari customer tersebut sebagai catatan penting untuk kedepannya, bahwasannya kesalahan kita terdapat pada kritikan atau saran serta komplain yang telah diberikan kepada perusahaan kita. Nah, kita akan menjadikan itu sebagai suatu perubahan yang akan datang kepada perusahaan kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai public eksternal dalam public relation. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.